Oke, kita akan mulai praktek menggunakan ini alatnya seperti yang sudah saya presentasikan tadi, namanya A-frame. Bahasa Inggris ya, tentunya karena bentuknya seperti huruf A. Buatnya mudah, caranya nanti kita A-frame ini atau bingkai A ini untuk dari titik A dan titik B itu menunjukkan ketinggian yang sama. Oke, kita mulai. Jadi misalnya kita taruh A-frame ini, kita lihat sampai waterpassnya menunjukkan titik tengah. Bandonya ini menunjukkan titik tengah, berarti titik A dan titik B ini adalah sejajar. Untuk memastikan menandainya kita bisa gunakan pasak. Langsung aja dipasang. Ini ya Pak. Ya. Satu lagi di sini. Nah, kemudian kita sana. Tentukan lagi sampai dapat levelnya. Ya, sini. Sini. Kemudian ini bisa kita lanjut sampai sana. Nanti kemudian kita bisa sambungkan dengan tali misalnya untuk menandai garisnya. Jadi tidak masalah talinya tidak harus sama tinggi. Asalkan terpasang saja supaya kita tahu garisnya. Jadi bisa ditingkatkan begitu. Terus nah, ini kita bisa lanjut sampai ujung lahang. Ini juga bisa kita lanjut sampai ujung lahang. Ini yang disebut garis air atau garis kontur. Jadi setelah kita tandain konturnya, garisnya, kita bisa tandain juga dengan cangkul kecil ini. Atau kalau misalnya kita nggak punya tali, supaya kita tahu punya pijakan dalam menyangkul. Patokan ini kita bisa mulai menyangkul di sini. Dan kemudian kita gundukan di garis kontur tadi. Bisa menggunakan selain cangkul, kalau ingin lebih dalam, misalnya menggunakan garpu ya, itu lebih dalam. Nah, kemudian kalau kita sudah cangkul, kita tinggal ratakan. Jadi ini nanti panjang ya sampai tujuh, karena ini kita pelatihan, jadi contoh saja. Ini baru kita ratakan. Kita mulai ratakan. Oke, nah setelah kita punya selokan ini, itu akan panjang dari ujung ke ujung. Ini hanya contoh saja. Terus kemudian kita ratakan supaya penangkapan airnya menjadi lebih landai. Jadi nanti bisa lebih landai lagi, lebih baik. Jadi saya mulai dari sini misalnya. Supaya nanti aliran airnya itu tidak terlalu jatuh atau terlalu tajam, dia jadi pelan. Nah, seperti ini kemiringannya, jadi dia tidak terlalu tajam sampai air itu harus tidak terlalu kencang. Nah, dia akan tertahan di sini dalam beberapa waktu. Kalau hujannya deras bisa menggenang, kemudian akan meresap ke dalam tanah.
Ya, jadi kita tadi sudah tanggulin, ini bisa kita teruskan sampai ke ujung sana dan sana ya, sesuai kemiringannya dan garis kontur yang sudah dibuat. Nah, gundukannya ini bisa berperan sebagai gundukan untuk menanam terutama pohon-pohonan. Contohnya di sini ubi kayu atau singkong. Sudah ada di sini. Ya, sebetulnya bukan tanaman yang akan kita cabut ya, kayak kayu ini, singkong ini kan dicabut kan nanti akan merusak strukturnya. Tapi terutama legum, dia akan mempertahankan guludan ini dan ini akan menjadi permanen sehingga kita tidak perlu dan memperbanyak nitrogen tanah. Kita juga bisa tingkatkan guludan ini misalnya dengan memasukkan balok-balok kayu seperti ini misalnya untuk mempertahankan teras sehingga dia akan lebih tinggi, lebih banyak dan harganya lebih maksimal ya. Jadi daripada kayu-kayunya dibakar, ya kalau kebutuhan kayu bakar di rumah sih oke ya. Tapi kalau dibakar tanpa tujuan ya percuma. Lebih baik kita kembalikan ke tanah. Oke, jadi kalau sudah jadi strukturnya kita masukkan daun-daunnya. Jadi seolah-olah tidak ada lubang, sebetulnya dia adalah jebakan air gitu supaya air itu tidak melongsor di lahan atau jadi tertahan di sini. Ini ya. Jadi nanti kalau lahannya luas sama. Dengan diberi daun-daun kering, mulsa itu sehingga kemudian air yang tertangkap itu tidak cepat terevaporasi, tidak cepat menguap. Setelah hujan nanti ada panas yang tinggi, nanti tidak menguap, tapi tetap tersimpan bahkan meresap ke dalam tanah. Ya, demikian tadi gambarannya. Kalau kita ingin membuat bentang yang berkelanjutan, nanti saya kembalikan lagi ke moderator untuk kita tanya jawab ya. Silakan.